Pemberian pupuk lewat daun memiliki beberapa kelebihan. Dengan pemupukan daun, unsur hara yang diberikan akan lebih cepat terserap. Hasil lebih cepat terlihat, dan media tanam tempat tumbuh tanaman adenium tidak cepat rusak. Pemupukan daun bukanlah pupuk yang berbahan dari daun, ataupun pupuk untuk menumbuhkan daun. Aplikasi pemupukan melalui daun dikenal dengan istilah pemupukan foliar. Pupuk daun merupakan pupuk yang berbahan baku organik maupun kimia, yang diberikan pada tanaman adenium melalui mulut daun atau stomata, dengan cara disemprotkan. Yang bertujuan untuk memberikan unsur hara tambahan bagi tanaman adenium, selain dari yang diserap oleh akarnya. Penggunaan pupuk daun harus dilakukan secara hati-hati, baik dosis, frekuensi, maupun waktu pemberiannya. Halo teman-teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Pemberian pupuk pada tanaman adenium dapat dilakukan melalui media tanam yang akan diserap oleh akar, maupun pemberian melalui daun dengan menggunakan pupuk daun. Aplikasi pemupukan melalui daun dikenal dengan istilah pemupukan foliar. Aplikasi pupuk melalui cara ini berbeda dengan aplikasi pupuk akar. Pupuk terlebih dahulu harus dilarutkan dalam air, kemudian disemprotkan ke permukaan daun. Meski kelihatannya menggunakan pupuk daun sangat mudah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pada beberapa periode, tidak disarankan untuk dilakukan pemupukan secara foliar. Seperti ketika tanaman mulai berbunga atau mulai mengeluarkan tunas baru. Pada kedua periode ini, sebaiknya tanaman adenium dihindarkan dari upaya penyemprotan pupuk secara foliar. Pada saat ini, tanaman adenium sangat peka terhadap benda asing terutama bahan kimia. Tunas muda akan mati dan gagal tumbuh, atau bunga akan berguguran, jika terkena semprotan pupuk. Jadi penyemprotan pupuk, sebaiknya dilakukan setelah tanaman adenium berbunga. Dan pada saat tunas muda sudah menumbuhkan daun yang cukup tua. Keberhasilan pemupukan secara foliar sangat bergantung pada suhu udara, kelembaban, kecepatan angin, dan arah penyemprotan. Waktu yang terbaik untuk melakukan pemupukan foliar adalah pada waktu yang tidak terlalu berangin dan berawan. Udara sekitar cukup lembab, dan tingkat penguapan yang rendah. Penyemprotan foliar yang tepat dilakukan pada saat matahari terbit hingga pukul 9. Atau sore setelah pukul 16 hingga menjelang malam, saat stomata sedang membuka sempurna. Pada permukaan bawah daun, ada suatu organ yang disebut stomata, atau sering disebut mulut daun. Penyemprotan pupuk dilakukan terhadap sisi permukaan bawah daun. Karena di tempat itulah penyerapan paling efektif pada daun. Disinilah terletak stomata atau mulut daun, yang berperan dalam penyerapan unsur-unsur hara. Pupuk daun akan diserap oleh stomata, kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman.
Frekuensi pemupukan daun dan konsentrasi larutannya harus berdasarkan petunjuk yang tertera dalam kemasan pupuk. Bila perlu kurangi dosisnya, di bawah anjuran dari pabrik pembuat pupuk. Salah satu permasalahan utama dalam pemupukan, yaitu terjadinya pencucian pupuk akibat hujan. Sehingga pupuk tidak dapat diserap oleh tanaman, dan pupuk terbuang sia-sia. Pemupukan melalui daun dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Karena aplikasi pemupukan secara foliar dapat menghindari hilangnya unsur hara akibat pencucian dan penguapan. Tujuan dari pemupukan adalah untuk memberikan nutrisi tambahan, agar diserap oleh tanaman dalam proses pertumbuhannya. Pertumbuhan tanaman dapat lebih optimal jika nutrisi tersedia dalam jumlah yang cukup dan berimbang. Prinsip pemupukan berimbang adalah cara pemupukan yang tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara pengaplikasian, dan tepat sasaran. Pemupukan bertujuan memberikan tambahan nutrisi untuk tanaman. Dengan cara menyemprotkan langsung ke tanaman, atau menambahkan pupuk ke media tanamnya, yang secara langsung, maupun tidak langsung, akan diserap oleh tanaman adenium untuk metabolismenya. Nutrisi merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis setiap tanaman. Tanpa nutrisi yang cukup, tanaman adenium akan sulit tumbuh dengan baik. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel YouTube Trisuma Adenium, dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini.